Mari kita bayangin kalau kota yang sekarang kita kenal ramah masyarakatnya dan enak kulinernya dulu adalah kota yang jadi medan perang paling brutal setelah Perang Dunia Kedua. Ya, Surabaya 10 November 1945. Bukan sekedar kota, bukan sekedar tanggal, namun titik balik ketika rakyat kecil melawan raksasa bersenjata dan dunia akhirnya menoleh ke Indonesia. Kali ini kita akan membahas Surabaya 10 November dalam segmen Perang dan Konflik. Surabaya pada Oktober 1945 bukan cuma kota pelabuhan. Kota ini adalah jantung semangat kemerdekaan negara Republik Indonesia. Baru 2 bulan Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, tapi pasukan sekutu sudah mendarat lagi. Katanya sih mau melucuti senjata Jepang dan membebaskan tawanan, tapi rakyat Surabaya sudah terlanjur curiga. Apalagi mereka datang bareng Nika tuh, pasukan Belanda yang ingin balik berkuasa. Tak lama kemudian suhu politik mendidih. Laskar-laskar rakyat mulai bersatu. Pemuda, tukang becak, pelajar, bahkan preman pasar, semua siap angkat senjata. Kata mereka, lebih baik mati daripada dijajah lagi. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu di Perang Dunia Kedua, Indonesia buru-buru memproklamirkan kemerdekaannya. Tapi bagi dunia internasional saat itu status Indonesia masih abu-abu. Sekutu, terutama Inggris, ditugaskan masuk untuk stabilisasi. Tapi stabil kan relatif. Stabil bagi siapa? Buat rakyat Indonesia, justru itu tanda bahaya. Apalagi mereka datang sambil bawa pasukan Belanda. Warga Surabaya, masyarakat Surabaya tahu kalau mereka diam, sejarah akan berulang lagi. Dan hidup mereka akan menderita lagi. Pada tanggal 19 September 1945, bendera Belanda dikibarkan di atas Hotel Yamato, sekarang Hotel Majapahit. Warga Surabaya marah besar tentunya. Mereka anggap itu jadi penghinaan terhadap harga diri bangsa, terhadap proklamasi yang baru digaungkan sebelumnya. Malam itu ratusan orang mengepung hotel. Lalu terjadilah momen ikonik. Para pemuda berkumpul dan memanjat hotel, merobek bagian biru dari bendera Belanda dan menyisakan warna merah dan putih saja. Bendera merah putih, bendera yang baru jadi kebanggaan orang-orang yang pernah mengalami kesewenang-wenangan Belanda. Dan ingat, itu bukan semata aksi nekat. Itu adalah pernyataan bahwa di sini yang berdaulat bukan Belanda, tapi rakyat, bangsa Indonesia. Pasukan sekutu di bawah Brigadir Jenderal Malabi tiba di Surabaya. Mereka berunding, tapi tensi tetap tinggi. Pada 27 Oktober, pecahlah pertempuran sengit itu. Surabaya berubah jadi medan perang. Ledakan terdengar di mana-mana. Jalanan penuh barikade. Pasukan rakyat yang
minim pelatihan melawan tentara profesional Inggris dan Belanda. Tapi semangat rakyat jauh lebih hebat, jauh lebih keras, bahkan dibanding meriam sekalipun. Pada 30 Oktober, Jenderal Malabi tewas di tengah kekacauan. Konon kabarnya mobilnya diledakkan di dekat Jembatan Merah. Pihak Inggris murka. Mereka mengeluarkan ultimatum. Semua rakyat Surabaya harus menyerah dan menyerahkan senjatanya. Tenggatnya 9 November pukul 6 sore. Tapi rakyat menolak untuk tunduk. Tanggal 10 November pagi, Inggris melancarkan serangan habis-habisan dan rakyat Surabaya melawan gila-gila. 10 November dini hari, langit Surabaya dihujani bom dari udara. Tank-tank menggulung jalanan, meriam artileri menghantam rumah-rumah warga. Tapi rakyat bertahan. Anak-anak muda yang belum pernah memegang senjata maju dan berani melawan pasukan Royal British Army. Selama 3 minggu kota ini berubah jadi ladang darat. Bahkan menurut laporan The Guardian dan BBC History Extra, ini adalah pertempuran perkotaan terbesar yang pernah dihadapi Inggris setelah Perang Dunia Kedua. Lebih dari 6.000 warga sipil tewas, tapi dunia mulai melihat Indonesia bukan sekedar koloni yang ingin merdeka. Indonesia adalah bangsa yang siap membayar harga kemerdekaan itu, bahkan dengan nyawa mereka. Pertempuran Surabaya jadi sorotan internasional. Media seperti The Times, Le Monde, dan New York Times meliput secara luas. Inggris terkejut. Mereka tidak menyangka rakyat yang mereka sebut koloni bisa bertahan begitu gigihnya. Parlemen Inggris bahkan mulai merasakan rasa malu yang mendalam. Apakah kita masih ingin mempertahankan kolonialisme di abad baru ini? Tanya salah satu anggota parlemen mereka. Perlawanan Surabaya menyentuh nurani banyak orang. Mereka tidak menang secara militer, tapi secara moral dan politik Indonesia mulai diperhitungkan. Kemudian sejarah terjadi. Kita mengenang Bung Tomo yang orasinya membakar semangat juang. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Dan jangan lupa, selain Bung Tomo, ada ribuan nama lain yang tak dikenal. Ada ribuan nama yang tak sempat tercatat. Tapi kita tahu, mereka memilih mati demi tetap berkibarnya sangsaka merah putih. Anak-anak sekolah, ibu rumah tangga, tukang sapu, santri, semua jadi bagian sejarah kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai di titik ini kita tahu bahwa sejarah bukan soal menang atau kalah semata, tapi tentang keberanian untuk berkata cukup. Tanggal 10 November akhirnya kita peringati bukan sekedar sebagai Hari Pahlawan, tapi
juga sebagai pengingat bahwa harga kemerdekaan pernah dibayar dengan darah dan air mata. Dan sudah waktunya kini kita sebagai generasi muda melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa. Mari ingat kata Bung Tomo, selama banteng-banteng Indonesia masih punya darah merah yang bisa membuat secarik kain putih jadi merah dan putih, maka selama itu kita tidak akan pernah menyerah. Silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini karena barangkali ada kebaikan di dalam konten yang ikut Anda bagikan. Sekian dulu untuk episode kali ini. Wassalam.